Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beroja Muhammad Putra dengan NIM 24500910077. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis strategi bisnis digital Shopee Indonesia dengan fokus pembahasan pada rancangan solusi digital bernama PayLater Reality Check Dashboard. Topik ini saya pilih karena Shopee bukan hanya aplikasi belanja online biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan belanja online masyarakat Indonesia. Banyak orang menggunakan Shopee untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mencari promo, membayar dompet digital, sampai menggunakan layanan cicilan seperti SPayLater. Pada slide ini saya akan menjelaskan alasan memilih Shopee sebagai objek analisis. Shopee dipilih karena merupakan salah satu platform e-commerce besar yang memiliki ekosistem digital lengkap. Di dalam Shopee ada marketplace, promosi digital, pembayaran digital, layanan pengiriman, SPayLater, serta sistem ulasan dan rating. Artinya, Shopee tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi ekosistem bisnis digital yang saling terhubung. Shopee menarik untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan perilaku belanja digital, keuangan digital, dan juga etika penggunaan teknologi. Dengan adanya fitur seperti voucher, gratis ongkir, flash sale, dan PayLater, pengguna bisa lebih terdorong untuk membeli barang. Masalahnya, dorongan itu tidak selalu berdasarkan kebutuhan. Kadang hanya merasa mumpung murah saja, padahal barangnya belum tentu penting. Selanjutnya, pada slide ketiga, saya akan membahas profil bisnis digital Shopee. Nama bisnisnya adalah Shopee Indonesia. Jenis bisnisnya adalah platform e-commerce atau marketplace digital. Produk dan layanan yang tersedia cukup luas, mulai dari produk fisik, produk digital, voucher, flash sale, ShopeePay, SPayLater, sampai layanan pengiriman. Target konsumen Shopee adalah pasar massal pengguna internet, terutama orang-orang yang suka belanja secara praktis, murah, dan banyak promo. Dalam analisis ini, fokus saya adalah pengguna SPayLater dalam proses transaksi digital. Jadi pembahasan tidak hanya melihat Shopee sebagai tempat belanja, tetapi juga melihat bagaimana fitur pembayaran cicilan dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Masuk ke slide keempat, yaitu model bisnis digital Shopee. Model bisnis Shopee adalah marketplace digital yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui aplikasi. Shopee berperan sebagai perantara digital. Penjual bisa membuka toko, mengunggah produk, mengatur harga, dan memproses pesanan. Sementara konsumen bisa mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan, lalu melakukan pembelian. Shopee memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti biaya transaksi, biaya administrasi penjual, iklan berbayar, layanan logistik, serta pembayaran digital seperti ShopeePay dan SPayLater. Selain itu, Shopee juga menggunakan strategi digital berupa promo, voucher, gratis ongkir, flash sale, dan kampanye belanja online. Strategi ini efektif untuk menarik pengguna agar sering membuka aplikasi dan melakukan transaksi. Dengan kata lain, Shopee membuat proses belanja terasa cepat, murah, dan menyenangkan. Masalahnya, kalau tidak dikontrol, menyenangkan ini bisa berubah menjadi menyesakan pas tagihannya muncul. Pada slide kelima, saya akan menjelaskan alur konsumen di Shopee. Alurnya dimulai ketika konsumen membuka aplikasi Shopee. Setelah itu, konsumen mencari produk melalui fitur pencarian, kategori, promo, atau rekomendasi dari aplikasi. Kemudian, konsumen membandingkan harga, rating, ulasan, dan ongkir. Setelah merasa cocok, produk dimasukkan ke keranjang. Tahap berikutnya adalah check out, memilih metode pembayaran. Di sini pengguna bisa memilih ShopeePay, transfer bank, COD, atau SPayLater. Setelah pembayaran dilakukan, seller memproses pesanan. Barang dikirim melalui mitra logistik,
lalu konsumen menerima barang dan memberikan ulasan. Titik masalah utama adalah pada tahap checkout, terutama ketika pengguna memilih SPayLater. Kenapa? Karena pada tahap ini keputusan membeli sering dilakukan dengan cepat. Pengguna melihat cicilan terlihat ringan, promo masih aktif, dan proses checkout sangat mudah. Akibatnya, pengguna bisa membeli tanpa benar-benar menghitung kemampuan finansialnya. Selanjutnya, pada slide ke-6, saya membahas supply chain digital Shopee. Supply chain atau rantai pasok digital Shopee dimulai dari seller yang mengunggah produk dan mengelola stok. Setelah itu, konsumen membeli produk dan melakukan checkout. Sistem Shopee kemudian meneruskan pesanan kepada seller. Seller menyiapkan dan mengemas barang pesanan. Lalu paket diserahkan kepada mitra logistik. Setelah paket berada di proses pengiriman, konsumen bisa melacaknya melalui aplikasi Shopee. Terakhir, konsumen menerima barang atau mengajukan retur. Jika ada masalah dalam proses ini, terdapat beberapa faktor, yaitu seller, konsumen, Shopee sebagai platform digital, mitra logistik, dan penyedia pembayaran digital. Dari sini terlihat bahwa Shopee memiliki sistem digital yang terintegrasi. Semua proses, mulai dari pencarian produk, pembayaran, pengemasan, pengiriman, sampai ulasan dilakukan melalui aplikasi. Inilah yang membuat Shopee kuat sebagai bisnis digital, karena semua aktivitas didukung oleh teknologi. Pada slide ke-7, di sini saya akan membahas SDM digital, keuangan digital, dan etika digital. Pertama, dari sisi SDM digital, Shopee membutuhkan tim teknologi, customer service, seller support, pemasaran digital, logistik, dan risiko manajemen. Artinya, bisnis digital tidak hanya soal aplikasi yang terlihat bagus, tetapi juga membutuhkan banyak tenaga di belakang layar. Ada tim yang mengelola sistem, menangani komplain, membantu seller, membuat strategi promosi, sampai mengatur risiko transaksi. Dari sisi keuangan digital, Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran seperti ShopeePay, SPayLater, COD, transfer bank, dan kartu debit atau kredit. Banyaknya metode pembayaran ini membuat transaksi semakin mudah dan cepat. Namun, semakin mudah transaksi dilakukan, semakin besar juga tanggung jawab platform untuk menjaga keamanan dan transparansi. Lalu dari sisi etika digital, Shopee perlu menjaga keamanan data, transparansi informasi produk, kejujuran ulasan, perlindungan konsumen, dan penggunaan PayLater secara bertanggung jawab. Ini penting karena bisnis digital tidak boleh hanya mengejar transaksi, tetapi juga memperlihatkan dampak bagi penggunanya. Masuk ke slide 8, yaitu masalah utama. Masalah utama yang saya angkat adalah kemudahan SPayLater, promo, voucher, dan checkout yang cepat yang dapat mendorong pembeli impulsif pada pengguna muda, khususnya Gen Z. Pembelian impulsif adalah pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan matang. Misalnya, seseorang sebenarnya tidak terlalu butuh barang tersebut, tapi karena ada flash sale, voucher, dan cicilan ringan, akhirnya tetap membeli. Inti masalahnya adalah limit PayLater belum tentu mencerminkan kemampuan finansial pengguna. Contohnya, pengguna mungkin mendapatkan limit 50 juta rupiah, tapi bukan berarti pengguna benar-benar mampu membayar cicilan dari penggunaan limit tersebut. Limit hanya menunjukkan batas pinjaman yang tersedia, bukan kemampuan pembayar yang aman. Penyebab masalah ini antara lain adalah promo dan flash sale, checkout cepat, cicilan yang terlihat ringan, pengguna yang terlalu fokus pada diskon, serta kurangnya kesadaran terhadap total kewajiban. Dampaknya bisa cukup serius seperti cicilan menumpuk, telat bayar, terkena denda, muncul komplain, dan menurunnya kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Selanjutnya pada slide ke-9. Di sini saya menawarkan solusi digital bernama PayLater Reality Check Dashboard. Solusi ini adalah fitur transparansi keuangan yang muncul saat pengguna membeli
Shopee SPay Later. Sebelum checkout, jadi sebelum pengguna benar-benar menyelesaikan transaksi, sistem akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang kewajiban pembayaran. Fitur utama dalam dashboard ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Total Payment Summary, yaitu ringkasan total pembayaran yang harus dibayar pengguna, termasuk cicilan dan biaya lain. Kedua, Monthly Commitment Reminder, yaitu pengingat jumlah kewajiban bulanan yang harus dibayar. Ketiga, Pay Later Health Indicator, yaitu indikator kesehatan penggunaan Pay Later. Misalnya, apakah penggunaan masih aman atau sudah beresiko. Keempat, ada Self Budget Control, yaitu fitur untuk membantu pengguna mengatur batas pengeluaran sesuai kemampuannya. Kelima, ada Impulse Purchase Warning, yaitu peringatan ketika sistem mendeteksi bahwa pembelian berpotensi impulsif atau tidak sesuai dengan pola belanja pengguna. Tujuan utama fitur ini adalah membantu pengguna memahami total kewajiban pembayaran sebelum menggunakan SPay Later. Dengan fitur ini, pengguna tidak langsung didorong untuk check out, tetapi diberi kesempatan untuk berpikir ulang. Pada slide ke-10, saya akan menjelaskan implementasi solusi. Langkah pertama adalah menganalisis data transaksi SPay Later pengguna. Data ini bisa digunakan untuk melihat pola penggunaan, jumlah cicilan, frekuensi transaksi, dan potensi risiko keterlambatan pembayaran. Langkah kedua adalah mendesain dashboard yang sederhana dan mudah dipahami. Ini penting karena kalau tampilannya terlalu rumit, pengguna malah bisa malas membaca. Dashboard harus menampilkan informasi secara jelas, misalnya total tagihan, sisa limit, cicilan berjalan, dan tingkat risiko penggunaan. Langkah ketiga adalah mengintegrasikan fitur ke halaman checkout. Artinya fitur ini muncul tepat sebelum pengguna memutuskan memakai SPay Later. Langkah keempat adalah menguji coba fitur pada pengguna usia muda dulu. Karena kelompok usia ini cukup aktif menggunakan e-commerce dan cenderung responsif terhadap promo digital. Langkah kelima adalah mengevaluasi pemahaman pengguna, jumlah komplain, dan keterlambatan pembayaran. Jika salah fitur diterapkan, pengguna lebih memahami kewajibannya dan keterlambatan pembayaran menurun, maka fitur ini dapat dianggap berhasil. Pada slide ke-11, saya membahas strategi dan indikator keberhasilan. Strategi yang digunakan adalah membangun kepercayaan pengguna melalui transparansi limit, biaya, edukasi risiko, kemudian meningkatkan literasi keuangan agar terlihat pengguna lebih bijak dalam menggunakan SPay Later. Strategi berikutnya adalah personalisasi, yaitu memberikan rekomendasi limit dan pengeluaran sesuai profil dan kemampuan finansial pengguna. Selain itu, Shopee juga dapat melakukan kolaborasi ekosistem dengan bank, fintech, merchant, dan lembaga edukasi agar penggunaan Pay Later lebih sehat. Rencana implementasi dibagi menjadi beberapa fase. Pada fase pertama, yaitu 0-3 bulan, dilakukan persiapan seperti riset kebutuhan pengguna, pengembangan fitur, dan penyusunan konten edukasi awal. Fase kedua, yaitu 3-6 bulan, dilakukan pengembangan seperti peluncuran dashboard, fitur pengingat, notifikasi, dan konten literasi. Fase ketiga, yaitu 6-12 bulan, dilakukan ekspansi dengan personalisasi limit, integrasi mitra, dan program reward untuk pengguna bijak. Fase keempat, yaitu di atas 12 bulan, dilakukan optimalisasi melalui analisis data, inovasi produk, dan perluasan edukasi ke lebih banyak pengguna. Indikator keberhasilannya di antara lain tingkat aktivasi dashboard minimal 60%, penggunaan SPay Later aktif dalam 6 bulan pertama, penurunan over limit, dan keterlambatan pembayaran minimal 20% dalam 12 bulan. Peningkatan literasi keuangan minimal 15%, kepuasan pengguna minimal rating 4,5 dari 5, serta meningkatnya rasio pengguna SPay Later yang sehat. Terakhir, pada slide ke-12, saya masuk ke bagian kesimpulan. Shopee Pay Later Reality Check Dashboard adalah solusi digital untuk membantu pengguna mengelola limit dan pengeluaran SPay Later secara bijak.
Solusi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem belanja digital yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Ada beberapa poin penting yang bisa diambil. Pertama, pengguna menjadi lebih cerdas karena mereka bisa memahami kondisi keuangan dan menggunakan SPayLater secara lebih bijak. Kedua, risiko lebih terkendali karena fitur monitoring dan edukasi dapat mengurangi pemborosan dan risiko gagal bayar. Ketiga, nilai bisnis Shopee bisa meningkat karena pengguna yang merasa aman dan terbantu akan lebih loyal. Keempat, ekosistem digital menjadi lebih berkelanjutan karena ada kolaborasi, edukasi, dan perlindungan konsumen. Dampak positif dari solusi ini adalah pengguna menjadi lebih sehat secara finansial, transaksi menjadi berkualitas, risiko gagal bayar menurun, pengelolaan keuangan lebih baik, serta kepercayaan dan loyalitas pengguna meningkat. Jadi, kesimpulan akhirnya adalah bahwa inovasi digital tidak harus memudahkan transaksi, tetapi juga membantu pengguna mengambil keputusan yang lebih tanggung jawab. Shopee sebagai platform besar memiliki peluang untuk tidak hanya mendorong penjualan, tetapi juga membangun ekosistem belanja yang aman, transparan, dan sesuai kemampuan finansial pengguna. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.